Apakah cukup melibatkan Tuhan dalam semua hal yang sedang atau akan kita kerjakan? Karena selama ini kita selalu dengar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang, ayo libatkan Tuhan, ayo libatkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cukup melibatkan Tuhan dalam semua hal yang sedang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan? Dan ada beberapa pertanyaan yang saya ajak untuk saudara renungkan sebelum menjawabnya adalah, kalau memang kita ingin melibatkan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan, maka pertanyaan yang serius untuk kita perlu jawab adalah, melibatkan Tuhan sebagai apa? Melibatkan Tuhan sebatas apa? Itu pertanyaan penting. Yang menjadi perunungan buat kita siang ini adalah ini. Apakah kita melibatkan Tuhan sebagai penasehat atau konsultankah? Karena dibutuhkan konsultan hari-hari ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita melibatkan Tuhan sebagai penasehat atau konsultan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita melibatkan Tuhan sebagai penjaga keamanankah? Di hari-hari ini kita butuh keamanan, butuh rasa aman. Dan rasa aman yang paling memberi kepastian itu cuma Tuhan. Setuju saudara? Itu sebabnya ada banyak orang, saya mau melibatkan Tuhan Pak, oke? Sebagai penjaga keamanan kita kah? Yang ketiga, apakah kita mau melibatkan Tuhan sebagai penolong saat adanya masalah? Karena ada yang bilang, kita butuh Tuhan buat jaga-jaga gitu. Oke, melibatkan Tuhan sebagai penolong saat adanya masalah? Atau melibatkan Tuhan sebagai penghibur kita kah? Di saat kita susah. Melibatkan Tuhan sebatas apa? Yang terakhir saya mencatat di sini. Ada kemungkinan terakhir yang saya lihat, ada banyak kemungkinan. Tapi kemungkinan terakhir adalah, saya lihat di sini adalah ini. Melibatkan Tuhan sebagai pemberi damai sejahtera kah? Hari-hari ini damai sejahtera sangat langka, saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Nah itu sebabnya ada banyak orang berkata, Pak saya mau melibatkan Tuhan. Nah, dan saya sangat yakin, hampir semua di antara kita kan selalu berkata, Tuhan aku mau melibatkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan penting adalah ini. Apakah Tuhan pasti mau terlibat? Saudara mau melibatkan dia, saya setuju. Itu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Tapi yang menjadi pertanyaan yang saudara perlu renungkan adalah, apakah Tuhan pasti mau terlibat? Contohnya, saya mau buka usaha baru. Lalu saya bilang, Tuhan, saya mau libatkan Tuhan. Oke? Pertanyaan saya, apakah Tuhan pasti mau terlibat? Ada satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara, untuk saudara perlu baca baik-baik. Karena seringkali kita cuma asal baca, sampai kita kehilangan justru intinya. Ayatnya di sini. Roma pasal 8 ayat 31. Ayat ini jadi ayat emas banyak orang Kristen. Tapi menurut saya kita tidak membaca dan menemukan kata yang paling jadi kata kuncinya menurut saya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 firman Tuhan bilang apa saudara? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah kita langsung menangkap bulat-bulat ayat ini, lalu kita bilang Tuhan di pihak kita. Maafkan saya, ayat ini menurut saya kata kuncinya justru di kata jika. Saudara bisa ikuti? Jika Allah di pihak kita, maka nggak ada yang akan bisa lawan kita. Setuju? Tetapi berarti dengan kata lain, berdasarkan ayat ini juga, kalau Tuhan tidak di pihak kita, maka siapa saja bisa lawan kita. Siapa saja bisa kalahkan kita. Nah itu sebabnya menurut saya justru kata kunci yang perlu saudara renungkan adalah kata jika. Ada banyak orang bilang, Pak saya sudah libatkan Tuhan kok Pak. Pak saya sudah undang Tuhan. Oke. Pertanyaannya, kalau saudara mengundang Tuhan, apakah Tuhan pasti selalu menjawab undangan saudara? Dia punya hak untuk tidak berkata iya terhadap undangan saudara.
Kalau Tuhan berkata, kalau saudara berkata, Pak, saya mau melibatkan Tuhan. Lalu kita datang dalam doa dan bilang, Tuhan, aku mau libatkan Engkau. Oke? Tapi pertanyaan yang perlu kita jawab adalah gini, apakah dia pasti mau terlibat?